Assalamualaikum warahmatullahi Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wanifidina azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kita selalu haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita masih bisa bangun pagi hari ini dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pagi hari ini kita lanjutkan materi kita, yaitu terkait dengan 5 masalah penting seputar sholat. Masalah yang pertama yaitu terkait sholat berjamaah. Dan kita masuk di bab beberapa masalah seputar sholat berjamaah. Sholat berjamaah bagi wanita, kaum wanita tidak wajib sholat berjamaah di masjid dengan kesepakatan ulama. Artinya kalau kamu punya wanita yang ada di rumah, istri kah, ibu kah, adik kah, kakak kah gitu, maka ya tidak wajib mereka untuk kemudian sholat berjamaah. Namun mereka boleh berjamaah di masjid dengan syarat tidak boleh bersolek atau berdandan dan memakai parfum. Jadi ini perlu menjadi catatan. Jadi harusnya ya biasa aja. Syukur-syukur kalau kemudian istri kalian ini atau wanita-wanita yang ada di rumah kalian ini kemudian menutup aurat dengan baik gitu kan, sehingga ketika keluar rumah pun juga tertutup auratnya. Intinya gini, jadi kalau kamu nanti ya bukan berarti ini nek bojone jelek kon ngumbar buatan dia, tapi lebih kepada gini, wanita itu dengan segala macam rupanya yang cantik itu kan relatif ya, maka bisa menjadi fitnah untuk semua laki-laki, mau cantik mau jelek ini. Makanya ketika seorang wanita yang gila di jalan raya, yang dia nggak pakai busana pun ada sebagian laki-laki yang tetap aja lirik gitu. Berbeda dengan ketika ada laki-laki yang gila yang kemudian berada di jalan raya, mungkin laki-laki juga gila untuk melihatnya. Nah, hal seperti ini merupakan fitnah yang ada di wanita. Bahasanya wanita mau cantik mau enggak, kalau kemudian dia berdandan atau mengumbar aurat, maka tentu itu akan menjadi fitnah. Sehingga yang harus kita pahami ya, wanita seperti apapun pasangan kita, ya harus kita jaga jangan sampai menjadi fitnah. Apalagi fitnahnya di rumah Allah, yaitu masjid. Apalagi masjidnya masjid haram, wah itu tambah karuan. Ya sampai ada orang kemudian ngeliatin, sampai akhirnya jatuh ke selokan dan seterusnya. Nah, hal seperti ini musibah buat wanita, ya, musibah buat laki-laki yang disebabkan oleh fitnah dari wanita. Makanya ya, apalagi kalau istrimu ini cantik, istrimu ini berpotensi mengganggu ketentraman dalam artian marahi orang nggak fokus, mendingan disuruh di rumah saja. Dan kamu yang ke masjid nanti pulang ya, diimamilah istrimu itu, nggak apa-apa sholat 2 kali. Dan sholat di rumah lebih baik buat wanita. Dan disyariatkan bagi sekumpulan wanita untuk menunaikan sholat berjamaah sesama wanita baik di rumah, di ma'had, pondok dan lain sebagainya dengan kesepakatan ulama. Jadi berjamaah sesama wanita. Barang siapa yang menyelisihi ini maka pendapatnya tertolak. Artinya ketika ini adalah sebuah kesepakatan para ulama, maka harusnya orang beriman ya tinggal ikut. Karena Nabi SAW mengatakan nggak mungkin umat Islam itu bersepakat di atas kesepakatan yang jelek. Jadi kalau ada kesepakatan di antara kaum muslimin, tentunya kaum muslimin yang solih, maka insya Allah itu kesepakatan yang baik. Faedahnya, posisi imam kaum wanita sama mereka adalah di tengah-tengah makmum saf pertama sebagaimana praktek Ummul Mukminin Aisyah dan Ummu Salamah. Jadi sampai urusan menjaga fitnah sekalipun wanita itu tidak diperkenankan kalau jadi imam maju ke depan kayak laki-laki, tidak. Jadi di tengah, di paling depan, di bagian tengah. Nanti kalau yang tengah itu imamnya. Sehingga kalau ada laki-laki lewat lirik ke saf wanita, misalnya ada laki-laki yang fi qulubihi marad, di dalam hatinya ada penyakit, maka dia nggak akan langsung bisa mengenali imamnya yang itu. Maka kalau kayak gitu aja dijaga dalam Islam, apalagi
kemudian sekumpulan laki-laki yang diimami oleh perempuan, itu jelas sebuah kesalahan gitu loh ya, itu jelas sebuah kesalahan. Jadi ketika dalil sudah tidak mempan, coba kita pakai logika gitu, jangan dibalik gitu. Logika dulu atau baru kemudian dalil, kalau nggak sesuai dibuang, salah. Dalil dulu, ketika dalil kok masih belum bisa diterima, coba di logika ya, ketika logikanya aja imam sesama wanita aja dia di tengah bagian depan ya, tidak maju kayak imamnya laki-laki, maka bagaimana mungkin halnya bolehnya seorang wanita mengimami laki-laki, tambah nggak boleh gitu ya. Apalagi belakangnya laki-laki ya, tambah rakusu gitu kan ya, maka ini yang harus kita pahami dengan jelas. Jangan sampai ada orang-orang yang kemudian datang dengan seruan dengan si sapi wanita gitu kan, kemudian gimana caranya wanita juga punya peran dan kedudukan yang sama dengan laki-laki sehingga juga harus jadi imam gitu kan, dan seterusnya. Maka ini sebuah kesalahan, ini sebuah kekeliruan gitu. Sampai kemudian ada wanita yang isi khutbah Jumat, ada wanita yang kemudian wah masya Allah, jangan sampai ya. Dan saya nggak sedang ngomongkan banyak wanita atau wanita-wanita tertentu, enggak. Kita lebih kepada berusaha menjaga wanita-wanita yang ada di bawah tanggung jawab kita jangan sampai menjadi seperti itu. Jadi kalau kamu nanti dipamiti istrimu mau mana itu, mau ngimami sholatnya siapa? Para wanita, monggo gitu. Tapi kalau sholat jamaah di masjid jami ini dan itu, nah, ampun ya, jangan sampai ya, maka kita dikasih tahu itu salah ini. Wanibidina azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian permasalahan yang kedua, berjamaah di rumah. Ketahuilah bahwa asal syariat salat berjamaah itu di masjid, tidak boleh meninggalkan masjid tanpa uzur. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, barang siapa yang mengkaji sunnah dengan seksama, saya akan jelas baginya bahwa jamaah di masjid adalah fardu ain kecuali dengan uzur. Dengan demikian meninggalkan sholat jamaah di masjid tanpa uzur seperti halnya meninggalkan jamaah. Artinya ketika ada adzan berkumandang, maka seorang muslim yang baik, yang tidak ada penyakit di dalam hatinya, tidak ada kemunafikan di dalam jiwanya, harusnya dia bersegera ke masjid bersama dengan jamaah. Tidak peduli apakah dia menjadi makmum ataukah imam, tidak peduli dia menjadi jamaah biasa atau menjadi ustadz, maka harusnya berkumpul dengan kaum muslimin di masjid, bukan kemudian membuat jamaah sendiri. Dan kadang kita menyedihkan kalau dalam kondisi seperti itu, kadang itu ada orang-orang yang karena nggak dikasih peran di masjid, pengen didit, akhirnya nggak masjid dewi gitu. Nah itu yang disebut dengan masjid diror gitu. Jadi masjid yang ada untuk membelah kaum muslimin. Nah, maka ini sebuah kesalahan. Padahal di masjid yang ada jamaahnya belum penuh, belum full. Kecuali masjidnya udah full, berluber, tempatnya nggak ada, sudah dibangun sampai tingkat sekian, ya penuh terus gitu. Maka kalau misal ada masjid kedua dan seterusnya, maka itu silakan. Tapi kalau kemudian masjid yang pertama aja jamaahnya belum full gitu kan, bahkan sholat 5 waktu aja adanya paling cuma maghrib sama isya itu, mentok-mentok sama subuh, asar dulu gak ada yang adzan itu, tiba-tiba ada orang yang kaya kemudian bangun masjid. Maka ini sebuah kekeliruan, dan saya termasuk yang berpendapat itu tidak akan menjadi tanah buat dia di surga. Itu justru akan menjadi bencana buat dia di akhirat nanti, karena membelah kaum muslimin ya, yang tadinya bisa bareng-bareng kemudian dibelah-belah di atas permusuhan, di atas kedengkian. Maka ini yang harus kita tinggalkan. Wanifidina azan ya Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, kalau nanti kamu jadi orang kaya, kemudian tidak dikasih peran di dalam kehidupan masyarakat, waalaikumsalam, monggo Mas Habibi, selamat datang kembali di tempat ini. Mudah-mudahan tambah kerasan, tambah senang. Maka kalau kamu nanti punya duit, ya jadi orang kaya, maka ketika kamu datang di satu kampung, kamu sudah ada masjid, maka makmurkan masjidnya, ya, makmurkan masjidnya. Kalau misal masjidnya sudah ada sholat berjamaah, ya ikut jamaah. Kalau masjidnya belum ada kajian, ya ikutlah kajian, gitu kan. Jadi kalau masjidnya belum ada kajian, ya kamu yang adakan. Kalau ustadznya nggak ada, kamu yang nyarikan, gitu loh. Jadi apa yang bisa diisi di dalam masjid itu ditambahkan. Jangan kemudian malah kamu belah kaum muslimin di situ, dibangun masjid sehingga akhirnya kadang satu RT atau ya satu RT ya, beda RT itu ada masjidnya sendiri-sendiri gitu. Padahal masjid yang ada belum penuh gitu. Dan lebih miris lagi, sampai sholat id aja tiap masjid mengadakan. Ini satu hal yang kemudian harusnya menjadi bahan koreksian, karena sholat id itu ya harusnya bareng-bareng gitu ya.
Kalau bisa itu satu, kalau di kita ya umumnya ya harusnya ya satu kelurahan itu satu gitu. Kemudian batas minimal sholat berjamaah, batas minimalnya 2 orang, semakin banyak semakin baik. Hal ini merupakan kesepakatan ulama sebagaimana dinukil dari Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni dan Ibnu Hubairah dalam Al-Ifsah. Kemudian udzur tidak berjamaah, tidak ada rukhsah keringanan untuk meninggalkan jamaah, baik kita katakan sunnah atau fardu kifayah, kecuali dengan udzur umum atau khusus. Atau udzur umum seperti hujan deras baik siang ataupun malam, angin kencang sekali dan udara dingin yang sangat. Para ulama telah sepakat tentang bolehnya. Jadi kalau ketika mau keluar gitu kan hujan kencang ya di rumah aja. Makanya ada adzan shollu fi buyutikum, shollu fi rihalikum. Salatlah di rumah-rumah kalian, salatlah di tempat-tempat kalian berada. Kemudian contoh udzur secara khusus seperti sakit parah, takut terhadap dirinya. Artinya misal kayak kasus-kasus misal ya kayak tahun 1998 ada kerusuhan gitu kan, kita mau keluar rumah takut nanti ketemu dengan orang-orang jelek di jalan gitu. Kemudian takut akan harta dan kehormatannya. Misal di satu negeri atau satu kampung itu diterapkan jam malam, kalau malam itu para begal-begal, para pencoleng-pencoleng pada keluar, nah maka hal seperti ini yang harus kita waspadai. Kemudian hal ini tidak ada perselisihan tentang boleh. Contoh lain, menahan buang air besar atau buang air kecil. Nah, jadi kalau bisa ya segera diselesaikan. Dan masih banyak lainnya. Imam Suyuti berkata udzur tidak berjamaah ada 40 jenis. Jadi termasuk misal dokter yang dia itu misal sudah memplanning gitu kan, sudah memplanning operasi, ya toh, setelah sholat zuhur berjamaah dia operasi gitu kan, maka kemudian kalau ternyata nabrak sampai asar, ya jangan ditinggal. Sholat jamaah dulu diselesaikan operasinya. Ya, nanti kalau khawatirnya pasiennya malah ada kondisi darurat. Ya. Jadi diselesaikan operasinya dulu. Ya hal-hal yang sifatnya darurat gitu tidak ada masalah. Gitu. Contoh lagi misal seorang yang megang mesin gitu kan, atau yang ngawasi mesin gitu. Kalau ditinggal nanti kemudian meledak gitu kan, maka yang harus dipahami mereka boleh meninggalkan jamaah. Termasuk orang-orang yang menjaga perbatasan, orang-orang yang menjaga keamanan gitu kan, itu boleh untuk meninggalkan jamaah. Bolehkah meninggalkan jamaah karena kemungkaran masjid atau imamnya? Sebagian orang terkadang meninggalkan jamaah dengan alasan karena masjid kamunya terdapat bid'ah seperti sholawatan 3 jamaah atau misalnya, maka perlu diketahui bahwa alasan tersebut tidak menghalangi sholat berjamaah. Ya, jadi keimaman atau kemakmuman kita kepada orang-orang yang ahli maksiat itu masih sah sholat kita bersama dengan mereka. Jadi tidak boleh kita berpendapat bahwasanya karena beda ormas kemudian kita nggak boleh jadi makmumnya si fulan atau si alan. Nah, ini nggak boleh ya. Ada juga beralasan karena imam sholatnya tersebut dalam kemaksiatan. Nah ini kan orangnya dulu pemabuk, maka nggak boleh kita kemudian berpendapat tidak bermakmum dengan mereka. Dosa dan bid'ah yang tidak mengkafirkan, maka ini pun alasan yang tidak dibenarkan. Bahkan sebagaimana kata Imam Al-Hasan Al-Basri ketika ditanya tentang hukum sholat di belakang ahli bid'ah, beliau menjawab sholatlah dan dosa bid'ahnya dia yang menanggungnya. Tapi jika ada masjid yang utama, maka itu lebih baik gitu. Tapi ini juga bukan berarti catatannya adalah gawe masjid itu bukan gitu ya. Kemudian selanjutnya berjamaah di belakang TV atau radio termasuk hal yang bid'ah di masa ini, yaitu yang dimunculkan oleh sebagian orang yang malas. Mereka kemudian berfatwa atau bolehnya sholat di belakang TV atau radio berjamaah dengan imam yang ada di TV dan radio. Maka perbuatan ini jelas tidak boleh, apakah itu dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Nah, ada udzur maupun tidak ada, sebagaimana fatwa Majelis Ulama Saudi Arabia. Menutupnya, setelah kita mengetahui bahwa hakikat hukum sholat berjamaah dan hikmah serta hukum-hukum yang berkaitan dengannya, maka merupakan kewajiban bagi setiap orang untuk memperhatikan masalah ini dengan baik dan bersegera merealisasikannya serta mendakwakannya kepada anak, keluarga, tetangga dan seluruh kaum muslimin untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dan menghindarkan diri dari sifat kaum munafikin yang telah disifati Allah dengan sifat yang jelek. Di antaranya adalah malas menjalankan sholat, wabil khusus sholat berjamaah. Artinya gini, kalau kamu masih melazimkan diri untuk sholat berjamaah, insya Allah kamu gak akan meremehkan sholat. Tapi kalau udah sholat berjamaah ditinggalkan, maka yang ada kamu akan sholat sendirian dan kemudian akan mulai berkurang kesergapannya menjadi malas dan kemudian akan lama-lama naudzubillah meninggalkan sholat. Maka
orang Islam yang lurus, dia tahu kalau meninggalkan sholat adalah sebuah perbuatan yang dosa, maka dia akan berusaha untuk melaziminya dengan cara menguatkan sholat berjamaah dan juga sholat sunnah. Dengan menjalankan sholat berjamaah dan sholat sunnah, maka seorang muslim akan selalu istiqomah untuk menjalankan sholat wajibnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Ya, jadi orang-orang yang beribadah untuk mencari muka di hadapan manusia, maka hakikatnya dia sedang menipu Allah. Tapi Allah akan membalas tipuan mereka. Wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kalau berdiri sholat mereka malas-malasan. Mereka hanya semangat ketika apa? Yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Dalam rangka dipuji manusia, dilihat manusia, dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Itu orang munafik, itu orang yang sholatnya ya hanya karena dilihat orang. Dia tidak kemudian membangun jiwa-jiwa yang tulus, jiwa-jiwa yang ikhlas. Padahal setan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya demi kemuliaanmu ya Allah, bi izzatika, ya, dan demi kemuliaanmu la ughwiyannahum ajma'in, akan kami sesatkan hamba-Mu itu seluruhnya. Tapi setan mengatakan apa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba-Mu yang ikhlas dalam beribadah. Sehingga ya, dalam hal sholat, wabil khusus sholat berjamaah, ya maka pastikan ya, kita menghadirkan jiwa-jiwa yang ikhlas. Karena kita sudah belajar, kita sudah tahu, maka kita amalkan ya sesuai dengan ilmu yang kita dapatkan. Jangan kemudian kita berjamaah karena teman, apalagi karena diperintahkan oleh pimpinan, ya jangan ya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua, amin. Kita masuk di bab atau perkara yang kedua, yaitu fikih seputar sutro. Sebagaimana dimaklumi bersama, sholat merupakan amal ibadah yang sangat agung dan mulia. Betapa tidak Allah dan Rasulnya selalu menyebutnya, memuji orang yang menegakkannya dan mengancam keras orang yang melalaikannya, lebih-lebih meninggalkannya. Terlalu panjang masalah ini uraiannya. Ya. Jadi ketika kita ngomongkan tentang sholat, maka pahalanya banyak, faedahnya banyak, begitu pula ancamannya juga keras kalau ditinggalkan. Setiap muslim dan muslimah pasti mendambakan agar sholat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, bagaimanakah caranya agar amal ibadah ini diterima olehnya berpahala dan tidak sia-sia? Bagaimana lazimnya seluruh ibadah sholat seorang hamba sia-sia kecuali memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, ikhlas. Tadi sudah tak singgung. Maka seorang muslim harus memastikan semua amal yang dia kerjakan ikhlas, bukan karena pamrih kepada manusia, bukan karena memamerkan diri kepada manusia, dan bukan karena adanya penyakit di dalam dadanya. Serta syarat ini bahkan berat, bahkan sulit, dan barang siapa yang berusaha bersungguh-sungguh, maka Allah akan mudahkan untuk menggapai ikhlas. Maka belajarlah ikhlas setiap hari. Makanya sebagian ustadz, sebagian guru itu mencontohkan ikhlas itu kalau kamu buang air dulu, mau yang besar mau yang kecil, gak pernah mbok tanyakan, gak pernah mbok sesali kamu mengeluarkan itu. Bahkan kita senang bisa mengeluarkan itu. Nah ikhlas tuh kayak gitu. Jadi loss gitu. Kita senang bisa melakukan itu, kita nggak sedih karena kehilangan itu atau sudah melakukan itu. Maka inilah hakikat ikhlas. Yang kedua, dalam ibadah diperlukan yaitu ittiba. Jadi yang namanya ibadah mahdoh, ibadah yang ada tuntunannya, maka tidak boleh seorang muslim mereko-reko, membuat-buat, ya, tidak sesuai tuntunan Nabi SAW. Makanya Nabi SAW terkait sholat khususnya, beliau berkhusus mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan bahkan dalam bab haji atau umrah, beliau SAW mengatakan, "Khuduani manasikakum." Ya. Ambillah dariku manasik-manasik kalian. Artinya contohlah aku, jangan pakai rumus-rumus sendiri. Maka konsekuensi syarat kedua ini adalah ilmu. Artinya kalau kamu pengen ikut Nabi, ya kamu harus tahu bagaimana Nabi itu kemudian beramal, bagaimana Nabi itu beribadah. Sebab bagaimana mungkin kita dapat sholat sesuai tuntunan Nabi kalau kita tidak mengilmunya. Kalau kita pelajari soal bab sholat itu. Dan di antara petunjuk Nabi SAW dalam urusan sholat adalah adanya sutroh. Mengingat begitu pentingnya masalah ini dan banyak diabaikan oleh sebagian kaum muslimin sunnah ini, maka kita perlu untuk didorong untuk membahasnya sekalipun secara ringkas. Jadi ini pembahasannya insya Allah secara ringkas. Ya, kita lihat nih sampai halaman berapa nih.
juga gitu. Kita sampai jam 6:30 ya. Rampung panjang. 29 14 halaman. Baik, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan materi kita. Kita masuk ke definisi sutroh. Nah, sutroh itu apa? Di dalam bab sholat ada namanya sutroh. Sutroh adalah sesuatu yang dijadikan oleh seorang yang sholat di depannya sebagai pembatas antara dirinya dan orang yang lewat di depannya. Jadi kamu kalau sholat, maka hakikatnya orang nggak boleh lewat depanmu. Nah, tapi begitu kamu kasih sutroh, maka orang boleh lewat di depan sutroh, ya, setelah sutroh itu gitu. Tapi antara kamu dan sutroh, maka nggak boleh sholat, nggak boleh dilewati oleh orang. Maka perintah bersutroh, ketahuilah wahai saudaraku yang mulia sama kaum muslimin, semoga Allah menambah ilmu buat kalian dan kemudian memberikan taufik kepada kita semua. Bahwasanya Nabi SAW selalu menjadikan sutroh dalam sholatnya, baik ketika safar maupun tidak, di bangunan atau di tanah lapang, di masjid, di rumah dan sebagainya. Beliau SAW terkadang bersutroh dengan tembok, tiang, ranjang, pelepah kurma dan sebagainya. Jadi Nabi SAW piye carane kalau sholat itu selalu mencari sutroh. Nah, cuman kalau dalam konteks sholat berjamaah, sutrohnya adalah sutroh imam. Jadi makmum itu sutrohnya ya depannya, tapi ketika dilewati oleh orang lain nggak apa-apa, karena sutroh utama dalam berjamaah itu ya imamnya itu. Dalil-dalil tentang sutroh, ya yang pertama an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata qala Rasulullah SAW, bersabda Nabi SAW, la tusalli illa ila sutratin, jangan kamu sholat kecuali menghadap sutroh, wala tadda ahadan yamurru baina yadik, dan jangan kamu biarkan seorang pun lewat di antara kalian, depan kalian. Fa in aba, kalau buat cegah kok ngeyel, fal yuqatilhu fa inna ma'ahu al-qarin, maka di sini bahasane perangi ya. Ini kesalahan ya kalau kemudian diterjemahkan perangi atau bunuhlah, maka ini kesalahan yang cukup fatal, karena ada perbedaan tajam antara qatalah yang bermakna membunuh dan qatal yang bermakna memaksa orang dengan hukum syar'i. Sedangkan dalam hadis ini dengan lafaz kedua yaitu qatal, bukan yang pertama. Jadi bedakan antara qatil ini melawan, gitu kan, mencegah dengan paksaan, atau qatala ini apa namanya, hamzah alifnya hilang, jadi qatala itu membunuh. Jadi ada orang yang menerjemahkan maka bunuhlah. Ini sebuah musibah ya ketika kemudian penerjemah dari sebuah dalil itu tidak paham bahasa Arab. Maka kalau ada orang yang lewat maka cegah. Jadi bukan bunuh ya. Ini juga saya nulis perang ini ya kurang cocok gitu kan. Karena nanti akhirnya ya orang berpendapat ya perang ya bunuh ya. Harusnya maka cegahlah sekuat tenaga. Berarti yang kedua, An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin. Kalau salah seorang di antara kamu salat, maka salatlah menghadap sutrah, wal yadnu minha, dan kemudian hendaklah ya mendekat kepada sutrah itu, wala yada ahadan yamurru bainahu wa bainaha, dan jangan biarkan orang melewat antara kamu dan sutrahmu. Fa in jaa ahadun, kalau datang seseorang yamurru dan nekat untuk melewati, wal yuqatilhu, maka cegah dengan sekuat tenaga, fa innahu syaiton, karena dia adalah syaiton. Jadi kalau di depan ya, ma'ahu korin, dia bersama dengan korin. Jadi setiap manusia itu ada jin korinnya yang bisiki, maka yang di bawah ya, bisa jadi itu malah setannya itu sendiri. Kemudian yang ketiga, idza shalla ahadukum, kalau salat salah seorang di antara kamu salat ila sutratin, menghadap sutrah, wal yadnu minha, maka mendekatlah kepada sutrah itu. Di sutrah itu nggak boleh jauh-jauh ya, jadi sebatas cukupnya untuk sujud. Jangan sutrahnya 3 meter di depan kita, ya wala yaqta'u as-syaitanu alaihi sholatah, dan jangan sampai kemudian setan memutus sholat kalian. Wa fil lafdin inda Abi Huzaimah, dan dalam lafaz Abu Huzaimah, idza shalla ahadukum fal yastatir wal yaqtarib, kalau salah seorang di antara kamu sholat maka hendaklah dia bersutroh yastatir, dan mendekat, wal yaqtarib minas sutroh, kepada
sutroh. Fa inna syaitana yamurru baina yaday. Karena setan itu akan berusaha untuk lewat di depannya. Makanya sutroh itu sebatas kita sujud, sehingga kalau dicegah itu seluruhnya tangan ini cukup gitu. Jadi jangan buat cegah ini orang lewat yang ngarepe tangan, itu berarti kan itu melebihi gitu. Hadis di atas menjelaskan secara gamblang disyaratkannya bersutroh baik dia imam maupun sendirian. Jadi dan baik di bangunan atau di tanah lapang sebagaimana disepakati oleh para ulama seperti yang dinukil oleh Ibnu Rus dalam Bidayah Al-Mujtahid, Ibnu Hazm dalam Maratibul Isma dan lain sebagainya. Kemudian ya, bahkan lebih dari itu sebagian ulama berpendapat wajibnya bersutroh sebagaimana mazhab Imam Ahmad, Abu Awanah, Ibnu Habib Al-Maliki, Ibnul Majishun, kemudian Mutarrif, kemudian Mahmud As-Subki dan Imam Al-Albani dan lain-lain. Berkata Imam Asy-Syaukani tatkala mengomentari hadis Abu Sa'id di atas, dan di sini menunjukkan bahwa bersutroh hukumnya wajib. Beliau juga berkata, zahir perintah menunjukkan wajib. Kalau memang dijumpai dalil yang memalingkan kepada sunnah, maka hukumnya baru berubah menjadi sunnah. Bagaimana praktek kaum muslimin zaman dulu dengan sutroh? Maka syariat dan sutroh yang mulia ini menempati posisi yang tinggi di hati para pendahulu kita yang solih, yaitu kaum salaf dan kalangan sahabat Nabi SAW. Hal ini tidak aneh lantaran mereka adalah generasi yang dikenal sangat mengagungkan perintah Nabi SAW dan bersegera dalam pelaksanaannya. Semua itu buah keikhlasan dan kejujuran mereka dalam cinta kepada Allah dan Rasulnya. Berikut diantaranya yang pertama dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku melihat para sahabat Nabi mengurumuni tiang-tiang ketika maghrib sampai Nabi SAW keluar. Dalam lafaz lainnya, dalam keadaan seperti itu mereka melaksanakan sholat 2 rakaat. Jadi ketika sholat, maka kalau imam itu ada dinding, maka sholatlah di belakang dinding. Kalau itu ada tiang, sholatlah di belakang tiang. Kalau nggak ada itu semua, maka silakan kasih tanda, entah apalah, pakai apa di depan kamu. Nah, kemudian dalam asar ini Anas radhiyallahu anhu menceritakan dari sahabat dalam waktu yang sempit itu mereka mengurumkan tiang untuk menjalankan sholat sunnah sebelum maghrib. Jadi kalau bahasa mengurumkan tiang ini bukan berarti tiang itu diubengi atau enggak ya. Jadi tetap menghadapnya itu ke kiblat, cuman antara kiblat dan orangnya itu depannya itu ada sutroh. Nah, sutroh ya tiang itu. Yang kedua dari Qurrah bin Iyas berkata, Umar bin Khattab pernah melihatku sholat di antara 2 tiang, lalu dia memegang tengkukku dan mendekatkanku ke sutroh. Seraya berkata, sholatlah menghadapnya. Jadi di antara 2 tiang kan jauh tuh di tengah gitu. Maka kemudian dipegang, dijoki, itu bisa ya, boleh kayak gitu ya. Jadi kalau kamu misalnya mendapati anakmu sholat gitu kan, salah, dia harusnya menghadap kiblat, dia menghadap ke tempat yang lain, maka itu bisa kamu pegang, kamu putar, diputar, bisa, gak apa-apa. Ya, mulai itu bapakmu yang kurang sopan, dikasih tahu Pak Klentu, mang balik gitu. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga, Abdullah bin Mas'ud berkata, 4 perkara termasuk kelalaian seorang yang sholat tidak menghadap sutroh atau mendengar adzan tapi tidak memenuhinya. Perhatikanlah bagaimana beliau menyandingkan sholat dengan tanpa sutroh dan tidak memenuhi panggilan adzan. Jadi ini kan jelek semua dua-duanya. Yang keempat dari Nafi berkata adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu, apabila tidak mendapati peluang tiang masjid, maka beliau mengatakan padaku, berikan pundakmu padaku untuk sutroh. Jadi sutroh bisa juga orang ya. Jadi ketika kamu mau sholat gitu kan, kemudian depanmu ada temanmu, terus kali gue gini, tak sholat ning burimu, gak apa-apa. Ya. Kemudian yang kelima, Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu meletakkan beberapa batu di tanah lapang. Nah, ini pakai batu. Apabila dia ingin sholat, maka dia sholat menghadapnya. Ya. Ini sekarang ini banyak maling itu kadang kayak sutroh tas sini laptop segala macam begitu, kemudian sujud pas duduk tasnya hilang. Nah, itu banyak terekam di CCTV. Luar biasa malingnya. Sampai orang sholat aja diparani di masjid untuk nyolong tas. Asar-asar di atas masih banyak, tapi cukuplah sebagian ini sebagai ibrah. Manfaat sutroh yang pertama, melaksanakan perintah Nabi SAW, mengikuti petunjuk beliau SAW, dan merupakan kebaikan di dunia dan akhirat. Allah berfirman, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bih lakana khairan lahum wa asadda tasbita. Dan sungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik
bagi mereka dan lebih menguatkan. Quran surat An-Nisa ayat 66. Jadi semua yang disampaikan Nabi SAW kalau kita ikuti semaksimal kita mampu, maka itu adalah sebuah kondisi yang terbaik. Kemudian menjadikan pandangan seorang yang sholat terpusat padanya dan tidak melayang kemana-mana, ya, tidak jelalatan kemana-mana, sehingga ia betul-betul menghadirkan hatinya dalam bentuk kekhusyuan. Nanti harapannya itu. Kemudian yang ketiga, memenuhi kekurangan sholat seorang dan mencegah setan untuk menutupi kekurangan sholat seorang dan mencegah setan untuk lewat di depannya dan merusak sholat. Jadi kalau kita nggak kasih sutro, saat ada orang lewat wariwi nggak bakal khusyuk. Maka sutro itu penting agar kemudian seorang itu bisa menjadi khusyuk dalam sholatnya. Dan sebagai tanda bagi manusia bahwa orang sedang sholat, maka diperlukan sutro. Kemudian yang kelima, menghindarkan manusia agar tidak jatuh dalam larangan melewati orang yang sedang sholat. Dengan ada sutro, orang tahu, oh berarti aku untuk melewati ngarepe sini, aku lewat setelahnya sutrohnya. Yang keenam, menghemat tempat sholat dan memberikan sholat tempat untuk yang lainnya. Demikian beberapa faedah yang bisa dipetik. Namun bagi seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaknya kalau nggak ada hikmah yang dia ketahui, maka dia tetap menjalankan perintahnya. Tapi kalau kemudian dia bisa mengetahui hikmahnya apa, maka dia harus tambah yakin akan perintah itu, bahwa maslahat di dalam setiap perintah dari Allah dan Rasulnya itu pasti ada. Bahkan bisa jadi seorang yang mengamalkan satu hukum karena pasrah dan tunduk kepada pembuat syariat sekalipun, ya, dia tidak mengetahui faedahnya, maka itu lebih baik daripada seorang yang mengamalkannya hanya karena faedah yang ada padanya. Wallahu a'lam. Artinya gini loh, kalau kamu nggak nemu faedah dalam satu hukum, kamu tetap menjalankan, maka itu lebih baik, ya, lebih baik, lebih afdol daripada kamu, aku nek orang ngerti hikmahnya, aku orang ngelakoni, akhirnya kamu ngerti baru ngelakoni. Maka itu orang-orang yang kemudian bertransaksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang tidak benar. Harusnya seorang Muslim ketika diperintah oleh Allah dan Rasulnya, maka dia mengatakan sami'na wa ata'na. Kemudian kalau nggak tahu hikmahnya, maka dia tetap sami'na wa ata'na. Baru kemudian kalau dia tahu, maka dia makin kencang untuk melakukan sami'na wa ata'na. Tidak kemudian aku nek ngerti, aku kah melaku. Nah, ini salah ya. Ukuran sutra berdasarkan hadis tentunya. Yang pertama, Antolhah radhiyallahu anhu, dari Tolhah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, idza wadu ahadukum baina yaday misla muakhiratir rahli falyusalli wala yubali man marra wara'a dzalik. Apabila salah seorang di antara kalian meletakkan di depannya semisal kayu, untuk kemudian sebagai sutrah, gitu, dia terletak di belakang kendaraan untuk sandaran, maka hendaknya dia sholat dan tidak usah menghiraukan orang yang lewat di belakang benda tersebut. Jadi orang yang lewat di luar sutroh itu nggak usah digagas. Kemudian ada yang kedua, an Aisyah, ada sini ada seukuran kayu. Kemudian an Aisyah qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW ditanya fi ghazwati Tabuk, pada saat perang Tabuk, an sutroh, tentang sutroh al-musalli, yaitu orang yang sholat. Faqala, kemudian beliau bersabda, ka muakharatir rahli, ya, ukurannya itu seperti sandaran atau kayu yang terletak di belakang kendaraan yang dijadikan sebagai sandaran oleh pengendaranya. Kemudian yang ketiga, an Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, idza qama ahadukum yusalli, kalau salah seorang di antara kamu berdiri untuk salat, fa innahu yasturhu idza kana baina yaday mithlu akhiratir rahli, yaitu dia membuat sutroh antara dirinya dengan sutroh itu, ya, yang ukurannya adalah semisal kayu yang terletak di belakang kendaraan. Fa idza lam yakun baina yaday mithlu akhiratir rahli, kalau kemudian dia enggak ada kayu yang terletak di belakang kendaraan itu, fa innahu yaqta'u salatahu al-himar, maka sholatnya akan terpotong oleh himar, wal mar'ah, wal kalb al-swad. Jadi ada tiga ini, kalau lewat di depan orang sholat, ya, yang nggak pakai sutroh, maka sholatnya batal. Nah, di sini menjelaskan kepada kita ukuran panjang sutroh, yaitu seukuran kayu yang diletakkan di belakang kendaraan. Tidak boleh kurang apabila mampu. Sebab ketika Nabi SAW ditanya tentang sutroh, beliau menjawab dengan semisal kayu yang terletak di belakang kendaraan. Dan yang boleh kurang dari itu, tentu Nabi SAW tidak mungkin menyembunyikannya. Kayu yang diletak di belakang kendaraan seukuran dengan satu hasta, dari satu tangan. Bagaimana ditegaskan oleh Atta, Qatadah, Sauri, dan Nafi. Dan satu hasta yaitu ukuran
dari mulai siku sampai ujung jari. Nah, jadi ini sekitar piro ini? Semeter kurang ya. Meter kurang. Dan ujung jarinya jari yang tengah. Jari tengah paling ujung. Semennya piro kira-kira? 60. Kira-kira itu. 60. Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan ukuran di sini adalah panjang, bukan lebarnya. Panjangnya bukan lebarnya. Imam Ibnu Huzaimah berkata, telah tegak dalil hadis Nabi SAW bahwasanya maksud beliau dengan seukuran kayu di belakang kendaraan adalah panjangnya bukan lebarnya. Di antaranya bahwa beliau SAW menancapkan tombak sebagai sutrah, padahal lebar tombak itu tidak seukuran dengan kayu di belakang kendaraan. Dari sini dapat diambil faedah bahwa tidak boleh bersutrah dengan garis. Kalau dia mau bersutrah dengan benda, maka itu lebih baik, apakah seperti tongkat, kayu, barang, dan seterusnya. Kemudian hatta sekalipun dia terus menumpuk bebatuan seperti dilakukan oleh sahabat Salamah bin Al-Aqwa. Perlu disampaikan di sini pula bahwa hadis tentang sutroh dengan garis adalah lemah menurut pendapat terkuat. Seandainya sahih, maka hal itu merupakan usaha terakhir sebagaimana sangat jelas dari konteks hadis tersebut. Jadi harus ada benda yang kelihatannya. Garis kan nggak kelihatan. Walaupun ada sebagian ulama juga membolehkan pakai sajadah. Tapi kalaupun dengan sajadah kemudian kamu masih mungkin untuk naruh sutroh depanmu lebih baik. Makanya di masjid, saya lupa masjid namanya, di Bogor itu dia menyediakan sutroh. Jadi kayak bentuknya kayak nisan itu loh. Jadi supaya ngadeg-ngadeg itu kayak pembatas buku itu. Tingginya ya sekitaran mungkin 30 cm. Terus ada tulisannya sutroh. Jadi orang yang mau sholat sunnah ngambil itu, taruh depan. Jadi dia bisa sholat dimanapun, rampung ya balik gitu. Kalau kamu yang ngurusi masjid atau diminta bantuannya untuk ngurusi masjid, ya, siapkan itu di masjid agar kemudian orang bisa sholat di sembarang tempat, nggak harus kudu nyari dinding di depan atau nyari tiang gitu. Mendekat ke sutroh, dalam hadis-hadis yang telah kami nukilkan di awal terdapat keterangan tentang perintah Nabi SAW untuk mendekat ke sutroh. Oleh karenanya hendaknya hal ini diperhatikan dan tidak disepelekan. Ada sebuah kisah menarik dalam masalah ini diceritakan oleh Imam Ibnu Mundir dalam Al-Awsat dan Al-Khattabi dalam Mu'allim Sunan, bahwasanya suatu hari Imam Malik pernah sholat jauh dari sutroh, lalu lewatlah seorang yang tidak mengenalnya seraya berkata, wahai orang yang sholat, mendekatlah ke sutrohmu. Maka Imam Malik maju ke depan, sedangkan beliau saat itu membaca ayat wa'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu. Jadi Imam Malik aja yang kemudian lupa diingatkan untuk kemudian mendekat kepada sutroh. Nah, jarak dengan sutroh, An Sahl bin Sa'ad radhiyallahu an qala. Jadi ini tadi sutrohnya, jadi tinggi sutrohnya. Panjang, nah, ukuran sutroh. Tingginya ya. Patok ya, jadi 60 cm. Jadi kalau bikin sutroh 60 cm. Kemudian jarak dengan sutroh. Ya. An Sahl bin Sa'id, dari Sahl bin Sa'id qala, beliau berkata, kana baina musolli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina jidari mamarro syatin. Ya. Jarak antara tempat sholat Rasulullah SAW dengan dinding adalah seukuran tempat lewatnya kambing. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat, kana baina maqami Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bainal qiblati mamarra anzin, yaitu jarak antara tempat berdiri Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kiblat adalah seukuran tempat berlalunya domba. Jadi kalau domba bisa lewat, maka itu jarak minimal sutroh. Karena keadaan ini adalah yang dipraktikkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hadis di atas adalah menceritakan tentang kejadian di masjid beliau. Dengan demikian berarti jarak antara sutroh yang sangat dekat, sehingga tatkala sujud kepala berdekatan dengan sutroh, tidak ragu lagi bahwa ini lebih utama karena dua sebab. Pertama, melaksanakan perintah mendekat kepada sutroh. Jadi sutroh itu harus benar-benar dekat ya. Kemudian yang kedua, menghemat tempat sholat sehingga bisa digunakan oleh orang lain. Sekalipun ini afdol, namun boleh bagi seorang bersutroh lebih dari itu, hingga batas maksimalnya adalah 3 hasta. Maksimal 3 hasta, 1,5 meter lah kira-kira. Bagaimana yang pernah dilakukan Nabi SAW juga ketika sholat di Ka'bah. Imam Nawawi berkata, para sahabat kami, madhab Syafi'i, mengatakan hendaknya seorang mendekat ke sutrohnya dan tidak lebih dari 3 hasta antara dirinya dan sutroh. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan rahimahullah, Ad-Dawudi mengkompromikan bahwa batas minimal adalah seukuran
tempat berlalunya domba, sedangkan jarak maksimalnya adalah 3 hasta. Imam Ibnu Hazm rahimahullah berkata, para ulama sepakat bahwa seorang yang mendekat ke sutrohnya dengan jarak antara seukuran lewatnya domba sampai 3 hasta, maka dia telah menunaikan kewajibannya. Ya, jadi kalau tingginya sutroh itu minimal 1 hasta 60 cm, kemudian jaraknya maksimal 3 hasta, minimal lewatnya kambing. Atau nih ya, yang paling aman adalah seukuran kita kalau sujud. Artinya orangnya tinggi besar sama orang yang orangnya pendek gitu, mungkin juga kerdil gitu, artinya cebol gitu kan, maka tentu sutrohnya berbeda. Sutroh imam, sutrohnya makmum. Makmum tidak berkewajiban bersutroh. Nah, tadi sudah di awal tak singgung, karena sutroh dalam sholat jamaah merupakan tanggung jawab imam. Dan karena para sahabat sholat bersama dengan Nabi SAW, namun tidak dinukil kalau mereka membuat sutroh. Jangan ada yang berkeyakinan bahwa setiap makmum sutrohnya adalah makmum di depannya, karena hal itu tidak ada bagi makmum sholat pertama. Artinya sholat pertama itu nggak pakai sutroh, karena sutrohnya adalah imamnya. Jadi belakang ya nggak perlu pakai sutroh. Kemudian konsekuensinya setiap makmum harus mencegah orang yang lewat di depannya, padahal hal itu tidak dibenarkan. Artinya kalau kemudian ada jamaah di tengah-tengah kemudian pengen pipis atau pengen buang air besar, terus dia mau membatalkan sholatnya, dia lewat di depan kita, ya biarin aja. Karena sutroh kita sebagai jamaah ya imam kita. Jadi yang nggak boleh dilewati adalah imamnya, bukan makmumnya. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu, qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, "Jitu ana wal fadlu ala utanin wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Arafata wa mararna ala ba'di safi wa nazalna fa taraknaha tarta'u wa dakhalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sholati wa lam yaqul lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an wa fi riwayatin annal utana marrat baina yadil safi al-awwal." Dari Ibnu Abbas dia berkata, saya pernah datang bersama dengan Fadl dengan mengendarai keledai ketika Nabi SAW di Arafah. Lalu kami melewati sebagian shaf, kemudian turun dan kami biarkan keledai tersebut makan rumput. Lalu kami ikut bergabung sholat bersama Nabi SAW, dan Nabi tidak mengatakan sesuatu pun bersama dengan kami pada kami, yaitu mengingkari perbuatan kami yang lewat bawa keledai tadi. Dalam riwayat Bukhari bahwasanya keledai itu melewati di depan shaf yang pertama. Jadi tadi 3 yang membatalkan apa? Wanita, kemudian anjing, atau lagi apa? Keledai, ora. Masalah. Mana ini? Oh iya, keledai. Nah, dalam kasus ini kenapa sholatnya tidak batal? Karena yang dilewati bukan imamnya. Artinya, ya toh, ketika keledai ini lewat, posisinya kamu sholat sunnah misalnya, dilewati keledai, ya sholatmu batal. Ya. Tapi karena softnya berjamaah, kemudian imamnya ada Nabi SAW, maka karena keledainya lewatnya di belakang itu, maka sholatnya tidak batal. Dan Nabi SAW tidak mengingatkan gitu loh, tidak mengelekkan. Loh, karena Nabi imam nggak lihat kalau di belakangnya ada keledai. Nah, Nabi itu sering ya, ada hal yang tidak dilihat tapi Nabi tahu karena dikasih tahu oleh malaikat. Jadi kalau Nabi nggak lihat langsung, malaikat itu kasih tahu. Gini. Jadi menunjukkan Nabi itu nggak ngerti perkara yang gaib kecuali yang disampaikan oleh para malaikat. Yang tentu malaikat menyampaikan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau ada sekarang orang ngaku ngerti yang gaib, song ini song ngono, itu jelas dusta. Ya. Dalam hadis ini Ibnu Abbas dan Fadl melewati sholat pertama dengan kendaraan keledai betina, lalu tidak ada seorang pun dari sholat dari sahabat yang kemudian mencegahnya atau mencegah keledainya. Demikian pula Nabi SAW tidak mengingkarinya. Imam Ibnu Abdul Bar berkata, hadis Ibnu Abbas ini mengkhususkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, apabila seorang di antara kalian sholat maka janganlah dia biarkan seorang melewati depannya. Karena hadis Abu Sa'id Al-Khudri khusus bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Adapun makmum maka tidak memudaratkannya atau berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas ini. Lalu lanjut beliau, semua ini tidak ada perselisihan di kalangan ulama. Jadi kalau orang yang paham betul, maka kalau dia jadi makmum ada orang lewat depannya nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian ada orang nggak paham, gitu, kita lewat itu dicegah, benar-benar dicegah. Padahal ya kadang itu ya lingkungan pesantren, tapi kadang pesantren yang nggak paham, kadang kayak gitu. Beberapa faedah dalam masalah seputar sutroh ada tuh. Silakan Mas, pertanyaannya ditulis Mas.
Silakan kalau ada pertanyaan silakan ditulis, bisa di kolom chat Instagram atau kemudian di kolom chat Zoom, silakan. Beberapa faedah. Yang pertama, adakah perbedaan antara sutroh di bangunan dan di tanah lapang? Tidak ada. Imam As-Syaukani berkata, ketahuilah bahwa dohir hadis-hadis ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara tanah lapang dan bangunan. Ya, jadi sama aja. Hanya kalau kamu di lapangan, kemudian bisa pakai sutroh. Nah, sutrohnya apa? Ya, tadi itu sebuah benda. Ya. Atau kalau misal kayak sholat di lapangan, ya pasti sholatnya sholat id ya. Sholat id itu nggak ada sholat sunnah ya. Nggak ada sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, nggak ada. Sholat tahiyatul masjid ya nggak ada. Nah, tapi bisa jadi kamu safar, kemudian misal kamu naik gunung gitu kan, terus kemudian kamu sholat di tanah yang lapang, gitu. Disitulah kamu butuh sutroh, bisa batu dan seterusnya. Kemudian yang kedua, bila merasa aman tidak ada yang akan lewat di depannya, tetaplah bersutroh. Apakah tetap bersutroh? Imam As-Safarini rahimahullah berkata, ketahuilah bahwasanya disunahkan bersutroh dalam sholat dengan kesepakatan ulama, sekalipun tidak dikhawatirkan adanya orang yang lewat. Jadi misalpun nggak ada orang lewat ya tetap pakai sutroh, karena yang namanya orang lewat ini kan nggak bisa diduga ya, nggak bisa diduga. Misal kamu sholat tiba-tiba ada anjing lari gitu kan. Nah, kalau anjing lari pas kamu dan antara kamu dan sutroh ya batal. Tapi kalau larinya di setelah sutroh aman. Kemudian yang ketiga, apakah apabila bersutroh dengan orang atau hewan lalu dia pergi, bolehkah berjalan mendekati sutroh tersebut? Dari sutrohnya temennya di depannya, tapi karena nggak dikasih tahu temennya geser, boleh nggak kita ngikuti? Maka jawabannya boleh berdasarkan umum hadis dan didukung oleh beberapa asar dari salaf, kecuali apabila membutuhkan gerakan yang banyak. Artinya kalau dia perginya jauh, nggak usah diikuti. Kamu gesernya ke tempat atau ke dinding atau ke benda yang bisa kamu jadikan sutroh. Jadi misalnya ya, kamu punya teman duduk di situ, kamu jadikan sutrohnya, kamu nggak ngomong, terus sebelahnya ada dinding gitu, atau sebelahnya ada tiang gitu. Nah begitu orangnya pergi, kamu geser ke tiang gitu. Tetap kita harus berjalan untuk mencari sutroh. Tapi kalau kemudian dinding nggak ada, tiang nggak ada, terus kemudian orangnya pergi jauh gitu, terus di depan kita ini ada tas misalnya gitu. Nah tas ini kamu majukan di depan untuk jadikan sutroh, kamu sholat di belakang tas itu. Kemudian maka cukup dia berdiri di tempatnya dan mencegah orang lewat semampunya. Inilah yang dipilih oleh Imam Malik, Ibnu Rus dan juga Syekh Albani. Jadi kalau benar-benar tas ya nggak ada, semuanya nggak ada, maka ya cukup kamu berdiri di situ, ya nggak usah pakai sutroh, lanjutkan sholatmu. Dan direncanakan lebih matang lagi ke depannya kalau ada kondisi-kondisi seperti itu agar tidak terlewat. Kemudian yang keempat, bagaimana apabila di Masjid Haram, apakah tetap disyariatkan sutroh? Jawabannya ya, tidak ada perbedaan. Apakah bahkan telah sahih dalam riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abi Aufah bahwasanya Rasulullah SAW tatkala umroh dan tawaf di Ka'bah dan sholat di belakang makam Ibrahim, maksudnya 2 rakaat, dan bersamanya ada orang yang menjadi sutroh untuknya. Dan inilah yang dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kecuali kalau memang dalam kondisi yang sangat-sangat mendesak. Maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullah astata'tum. Jadi di belakang makam Ibrahim itu kadang penuh banget. Nganggo sutroh ya tetap aja terus samblok-samblok. Tetap aja kesampar-sampar orang ya sudah kalau udah kayak gitu. Enggak bisa. Yang kelima, bolehkah melewati orang yang sedang sholat? Tidak boleh. Ya, jadi orang yang sholat nggak boleh kita lewati. Bahkan itu termasuk dosa besar yang diancam oleh Nabi SAW dalam sabdanya, lau ya'lamu almaru baina yadil musolli. Kalau tahu nih orang-orang yang sholat di depan orang yang sholat, madza alaihi, apa yang akan dia dapatkan, lakana ayyakifa arba'ina khairan min ayyamurra baina yadih. Maka dia berdiri selama 40. Ini tahunnya pun juga tambahannya. Artinya kalau dalam kita baca dalilnya nggak ada kata tahunnya. Berdiri selama 40 itu lebih baik daripada melewati orang sholat. Jadi ada ulama yang berpendapat 40 tahun, ada yang berpendapat 40 hari. Ngadep dulu yang becek timbang ya melewati orang yang sholat. Nah, di sini umum, baik orang sholat tersebut pakai sutroh atau tidak, sholat sunnah atau wajib, di bangunan atau tanah lapang, di tanah suci atau di luar tanah suci. Maka hendaknya ini diperhatikan dan tidak disepelekan. Adapun melewati makmum yang sedang sholat berjamaah bersama imam, maka hukumnya boleh berdasarkan hadis Ibnu Abbas. Jadi kalau kamu di tengah-tengah sholat, di tengah shaf dan kamu keblet, maka kamu boleh langsung minggir, melipir, nggak apa-apa. Mong perhatikan tempat jalanmu, karena ada sebagian jamaah itu yang naruh kacamata, handphone itu di depannya, kadang kepidak itu kan. Makanya kalau orang yang belum pernah ke
Masjid Haram itu dia akan mendapati seringnya orang lewat di depan orang sholat ketika berjamaah, karena ya namanya jamaah segitu banyak, mesti ya orang keblet toh gitu. Nah karena kebiasaan ini Indonesia softnya itu sedikit, misal kayak saya pakai kacamata taruh tuh di depan tempat kepidak gitu. Maka nanti kalau kamu ke Haram dan kamu bawa handphone atau bawa apa namanya kacamata gitu, maka itu kantongi gitu, atau diselempit kayak di sini loh, di baju. Jangan taruh di depan, karena nanti orang lewat tuh banyak, yang khususnya yang keblet-keblet itu loh. Ya. Nah, tidak. Nanti kalau kamu apalagi sampai sana bawa kacamata cuma satu gitu. Terus ngonoran tuh cadangan duit gue tuku gitu. Nah, akhirnya malah gerayang-gerayang setelahnya nggak tahu jalan, apalagi kalau minusnya banyak. Adapun melewati makmum yang sedang sholat berjamaah bersama imam, maka hukumnya boleh berdasarkan hadis Ibnu Abbas. Namun sekalipun demikian, apabila seorang mendapatkan peluang untuk tidak lewat, maka itu lebih baik, karena sedikit banyak hal itu pasti mengganggu kekhusyuan sholat orang lain. Ya, artinya kalau nggak mendesak ya jangan. Tapi ada orang yang aku kalau melewati jamaah ini kan dosa. Padahal itu jamaah yang dilewati ini kan bukan imamnya gitu loh. Akhirnya diempet, akhirnya bocor malah belabang di situ. Nah ini hal yang keliru ya. Harusnya tetap aja. Jadi kalau kamu lagi bawa anak kecil ya, terus ngomongnya abi pipis gitu, ya udah batalin sholatnya, antar anaknya kencing, jangan usik nanti dulu, apalagi sampai berpikir yang lewati wong sholat kemudian dosa, padahal yang dilewati itu makmum ya. Ini ya keliru ya, tetap bawa anakmu walaupun yang keblet anakmu, daripada bocor di situ akhirnya ganggu yang lain. Demikianlah beberapa manfaat tentang sutroh. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi SAW, serta meneguhkan kita di atasnya, sehingga kita bertemu dengannya besok di akhirat, di hari kiamat, dalam kondisi menjadi hambanya yang taat, dan kemudian bersama Nabi SAW di telaganya, dan kemudian dibawa bareng-bareng masuk bersurga, berkumpul dengan beliau SAW dan para keluarga kita. Baik, ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi pada pagi hari ini. Kita tutup layarnya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya dikirimkan ke kolom chat. Saya lihat pertanyaannya sudah masuk atau sudah ada hari ini, today. Pertanyaan yang pertama, bagaimana jika seorang sholat berjamaah lalu HP berdering karena ada telepon? Apa yang harus dilakukan? Dibiarkan saja atau dimatikan sementara HP berada di saku? Jika deringnya ini mengganggu jamaah yang lain dan dirinya, maka kalau memungkinkan untuk dimatikan. Satu. Kemudian yang kedua, sebaiknya setiap muslim yang sholat itu ngecek HP-nya. HP ya toh, sebaiknya di mode pesawat atau dimatikan. Nek dimatikan nanti nyalani kesulitan, di mode pesawat. Toh sholat kita rata-rata nggak lebih dari 10 menit. Rata-rata loh ya, umumnya loh ya. Nek mau jujur ya nanti cekan kemudian dicoba di rata-rata. Rata-rata tuh 5-6 menit atau 7 menit gitu. Maka ya insya Allah itu bukan perkara yang lama, sehingga orang yang beriman harusnya, ini pendapat saya ya, harusnya kalau ke masjid nggak usah bawa HP, kecuali memang pergi safar bawa HP yang kebetulan ya toh, kemudian dikantongi. Maka sebelum sholat seorang muslim harusnya memastikan yang namanya HP itu mati dalam artian dimatikan benar-benar atau dimatikan sinyalnya agar tidak mengganggu orang lain. Lebih khusus ketika kalian sholatnya di tanah haram ya toh, maka ya saran saya jangan kemudian malah memberikan ringtone yang berbau musik-musik. Makanya salah seorang imam itu berkata terkait dengan apa yang terjadi di tanah haram, bahwasanya saya, kata imam tersebut, itu dari dulu berusaha untuk tidak mendengar musik di rumah-rumah kami, malah justru kami mendengarnya di Masjid Haram, karena ada orang-orang yang bawa handphone kemudian ringtone-nya adalah lagu-lagu gitu kan. Bahkan kayak orang Indonesia kadang ringtone dangdutan, koploan gitu kan. Maka ini yang harus kemudian menjadi koreksi kita ya, jangan sampai kemudian kita nambah dosa di tanah haram. Wallahu ta'ala. Pertanyaan yang pertama, yang kedua, bolehkah menunda sholat untuk seorang ibu dalam keadaan anaknya yang tidak bisa ditinggalkan? Ya, karena seorang ibu ini atau sholatnya di rumah, maka
kita lihat kondisinya sedarurat apa. Tapi kalau kemudian ya kondisinya adalah darurat yang kira-kira sebenarnya nggak darurat, artinya kalau cuman soal nangis dan seterusnya, maka itu ya sebaiknya dikerjakan di awal waktu. Tapi kalau emang kondisinya darurat, misal seorang anak yang sakit panas harus diawasin, kalau nggak diawasin, kalau nggak ditungguin nanti bisa kejang-kejang, bisa step dan seterusnya, maka ya bahkan dalam kondisi seperti itu seorang ibu itu pun boleh menjamak sholatnya. Sekali lagi darurat yang benar-benar darurat, bukan darurat yang diada-adakan, bukan darurat yang cuman statement subjektif dari kita, tapi benar-benar darurat yang benar gitu ya. Seperti dokter yang mau operasi pasiennya itu kan darurat yang benar itu, maka dalam kondisi-kondisi tertentu dia boleh bahkan menjamak sholat, bukan qashar ya, jamak ya. Allah Ta'ala. Dan selanjutnya, bagaimana hukumnya sholat sambil menggendong anak namun ternyata di tengah sholat anaknya buang air tanpa sepengetahuan kita, sahkah sholatnya? Ya, sholatnya batal ya, jadi harus dibatalkan, dibersihkan najisnya, kemudian diulangi sholatnya. Allah Ta'ala. Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya, jika dalam keadaan tasyahud akhir saat membaca sholawat Ibrahimiyah ada yang salah, misal saat membaca sholawat kepada Nabi SAW dan terburu-buru, apakah sholatnya sah dan apakah berdosa? Mohon penjelasannya. Nah, tinggal kapan sadarnya. Kalau sadarnya sudah selesai sholat, ya udah sholatnya sah. Tapi kalau kemudian sadarnya waktu masih tasyahud, maka sebaiknya diulangi sholawatnya. Makanya pentingnya tidak buru-buru dalam sholat, bacanya pelan-pelan aja. Dan bahkan kita pelan pun paling ya cuma 5-7 atau 6 menit gitu. Apalagi buru-buru kayak aneh gitu. Kalaupun kemudian karena kebelet banget, maka sebaiknya dibatalkan sholatnya, diselesaikan hajatnya, baru kemudian sholat lagi. Jadi usahakan baca-bacaan dalam sholat itu jangan cepet-cepet, karena gimana ya, kalau kamu misal kamu punya pimpinan bos, terus kamu pengen menyampaikan pendapat atau pengen minta sesuatu, misal kamu pengen minta bonus gitu kan, terus kamu hadap dia, kemudian dia mau, bos kasih aku bonus, ngomong cepet banget gitu kan, karena aku gini, wah jelaskan cepet banget gitu, maka bosnya itu ya mungkin ngomong apa kemuan gitu ya. Maka ketika kepada manusia aja kita harus atau berusaha sekuat tenaga menjaga sopan santun dengan cara tidak ngomong kebut-kebut, ngomongnya ditata sedemikian rupa gitu. Sampai kadang saya tuh kalau ketemu orang-orang yang kayak gitu tuh sampai tak tulis gitu, genre keliru, tak bulan baleni gitu kan, ben nggak salah gitu kan. Maka tentu kepada Allah Subhanahu wa taala lebih utama kalau kita ya dalam menjalankan sholat itu tidak ngebut gitu, harus hati-hati, pelan-pelan dibaca sesuai dengan bacaannya ya. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, subhanallah. Nah, kecuali subhana rabbiyal azim berarti subhanallah. Kemudian iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina wataya ya kama inna qasa bainal masyriqi wal maghrib, Allahumma nakini minal khataya kama inna qasa bil abiyatu minad danas. Terus mana? Allahumma biru akhirnya, karena cepat-cepat itu ya, sampai akhirnya ada orang yang kemudian muter-muter gitu kan, Allahumma ba'id baini wa baina minal khataya, Allahumma ba'id baleni meneh karena tadi itu enggak fokus ya. Maka usahakan fokus, termasuk dalam sholat ya. Kadang ada orang yang kemudian baca ayat itu di bulan baleni gitu kan ya, di surat Al-Kafirun gitu kan, la abudu ma ta'budun wala antum abiduna ma abud wala ana abidu ma abadtum wala antum bingung dewe di bulan baleni gitu kan. Mas, motornya lalu dikeluarin. Nah itu siapa? Ayo yang pikir dibantu ya. Jadi ini bacaannya harus kemudian dijaga, jangan sampai kemudian tersalah-salah dalam masalah bacaan. Baik, ikhwan fillah Allah wa iyyakum. Pertanyaan selanjutnya, apakah termasuk tidak ikhlas jika sering melamun? Sering melamun sholat, maksudnya pas sholat melamun gitu. Oh, ya bukan soal tidak ikhlas ya. Ikhlas itu kan soal ini sholat buat siapa? Buat Allah atau buat yang lain. Tapi kalau melamun, gak fokus, maka yang terjadi adalah ya sholatnya tidak sempurna. Bahkan ya dalam kondisi-kondisi tertentu, kalau melamun ini menyebabkan kehilangan rukun-rukun sholat, ya sholatnya jadi nggak sah. Ya, jadi misal gimana ya? Jadi misal harusnya dia takbiratul ihram,
karena gak fokus, akhirnya begitu datang dia nggak takbiratul ihram, ya nggak sah sholatnya. Atau kemudian sholat sir karena melamun akhirnya nggak baca al-fatihah, ya sholatnya jadi nggak sah. Maka hal-hal seperti ini harus diperhatikan juga. Ini mirip kayak yang di depan. Yang di depan ini kecepatan, yang ke bawah ini ngelamun sampai akhirnya ketinggal gitu kan, sampai akhirnya luput dari rukun sholat. Maka ini kalau tidak ikhlas, insya Allah ikhlas. Cuman melamun ini akan menyebabkan berakibat pada tadi itu tidak sempurnanya sholat, apalagi kalau ya hal-hal yang wajib rukunnya dalam sholat sampai tertinggal, maka sholatnya menjadi tidak sah. Pertanyaan terakhir, apakah seorang anak hafid Quran bisa menghapus dosa orang tuanya yang suka bermaksiat? Baik, kalau kemudian dikatakan menghapus dosa, maka tentu yang paling utama adalah istighfar anak tersebut. Ala kulli hal, Allah Subhanahu wa taala kemudian mempunyai janji bahwasanya orang-orang yang kemudian beriman, kemudian diikuti keimanannya oleh anak turunnya. Sebenarnya ini orang tua dan anaknya ya. Jadi orang tuanya sing iman ya, kemudian anaknya ngikuti orang tuanya. Maka Allah akan kumpulkan nih orang tua dan anaknya. Tapi kemudian ketika anak ini solih, maka ada juga riwayat yang kemudian ketika anak ini diperintahkan untuk masuk surga, dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya nggak mau masuk surga kalau nggak bareng orang tua saya gitu. Maka ini juga menjadi hal yang kabar gembira juga, bahwasanya kesolihan bapak akan menarik anak, kesolihan anak juga akan menarik bapaknya. Tentu dengan syarat ya, kemaksiatan yang dimaksud ini bukan kemaksiatan mukafiroh seperti kesyirikan, seperti murtad. Jadi kalau anak yang solih dalam artian di sini disebutkan hafid Quran, kemudian menarik bapaknya yang non muslim untuk masuk surga, itu nggak bisa ya. Jadi syaratnya harus beliau si bapak ini muslim dan bertauhid, artinya tidak berbuat kesyirikan. Jadi kalau dosanya bapaknya maksiat di sini adalah dari dukun, ya nggak bisa juga. Karena dukun ini orang-orang yang kemudian ya berpotensi di hadapan Allah Subhanahu wa taala syahadatnya batal. Maka yang harus kita pahami ya, kemaksiatan yang dimaksud di sini harusnya adalah kemaksiatan yang tidak dalam rangkaian atau bingkaian ya dosa yang mukafiroh yang bisa menyebabkan batalnya syahadat seseorang. Wallahu ta'ala alam. Baik, ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Semoga Allah mudahkan untuk kita bertemu di waktu-waktu yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Waalaikumsalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.